Selamat pagi, perkenalkan saya Edi Saputra. Terima kasih sudah datang dan meluangkan waktu untuk wawancara pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengenal dikit tentang kamu. Bagaimana sih kabar hari ini? Baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah baik. Kabar saya sekarang tuh sedikit nervous, tapi senang bisa ada di sini. Iya, saya pokoknya yang merasa nervous saat first time wawancara itu hal yang wajar. Kita santai aja. Di sini saya ingin memahami siapa kamu dan bagaimana sih kamu bekerja. Jadi jangan khawatir, kamu sudah sempat melihat ruang kerja kami atau belum? Sudah Pak, waktu datang tadi saya lihat kantornya juga cukup nyaman dan ya terlihat modern juga. Senang kamu suka. Kami berusaha menciptakan suasana yang nyaman. Ngomong-ngomong sebelum kita mulai, saya ingin tahu sedikit tentang kamu. Apa yang kamu tertarik dengan melamar di posisi HR staff? Sebenarnya saya tertarik dengan HR ini karena latar belakang saya di psikologi. Saya ingin lebih berkontribusi dalam membantu orang, baik itu dalam proses rekrutmen atau pengembangan karyawan. Selain itu, saya dengan perusahaan ini punya budaya yang mendukung pengembangan karyawan, jadi saya sangat tertarik sekali untuk bergabung. Itu sangat bagus ya. Dan kalau memperkenalkan nama kamu dan ceritakan pengalaman kamu di masa lalu, terutama berhubungan dengan pekerjaan dan tantangan yang kamu hadapi saat kamu masih kuliah. Apakah kamu sudah siap? Baik Pak, saya sudah siap. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Yoga Maria. Saya lulusan dari Universitas Buana Perjuangan, Fakultas Psikologi. Pada semester terakhir kuliah, saya pernah memiliki pengalaman menjadi koordinasi divisi logistik dalam acara seminar tahunan yang diadakan oleh Fakultas Psikologi. Acara ini cukup besar, dihadiri lebih dari 250 orang dan melibatkan pembicara dari luar kota. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Tetapi 3 hari sebelum acara, kami mendapat kabar bahwa vendor konsumsi utama yang kami pilih mendadak membatalkan kerjasama karena masalah internal. Ini membuat masalah yang cukup besar karena kami sudah mengkonfirmasi semuanya dan peserta hingga pembicara. Sebagai koordinator logistik, saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kebutuhan teknis, termasuk konsumsi, perlengkapan acara, dan transportasi tersedia dengan baik. Ketika vendor konsumsi itu membatalkan, saya tahu bahwa saya harus segera mencari solusi agar acara tetap berjalan lancar tanpa mengganggu kenyamanan peserta. Langkah pertama sih waktu itu yang saya ambil adalah tetap tenang dan tidak panik ya pastinya. Saya juga membuka daftar cadangan vendor yang sudah saya siapkan sebelumnya. Berdasarkan rekomendasi dari senior yang sebelumnya pernah mengadakan acara yang serupa juga, saya jadi menghubungi 3 vendor alternatif dan meminta mereka memberikan penawaran harga serta ketersediaan dalam waktu yang cepat maksudnya. Setelah pertimbangan anggaran dan menu yang sesuai, saya memilih 1 vendor yang cukup bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu yang singkat. Selain itu, saya juga langsung menghubungi tim konsumsi, membriefing ulang mereka tentang perubahan dan mengatur distribusi konsumsi berdasarkan jadwal acara yang
berdasarkan jadwal acara yang sudah kami tentukan. Saya juga menginformasikan semua tim bagian terkait perubahan ini, terutama bagian dari dekorasi, pengaturan tempat duduk, agar distribusi makanan berjalan lancar. Akhirnya acara seminar berjalan dengan sukses, semua peserta mendapat konsumsi tepat waktu dan tidak ada gangguan yang selama acara berlanjut. Bahkan pembicara utama mengapresiasi pengelolaan logistik yang saya organisir. Setelah acara, ketua panitia memberikan saya penghargaan sebagai koordinator terbaik karena saya berhasil menjaga kelancaran acara meski ada kendala besar tadi pada menit-menit terakhir sebelum acara dimulai. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa perencanaan cadangan dalam kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi krisis sangat penting, terutama dalam organisasi yang sangat besar seperti itu. Jadi cukup menarik. Juga jawabannya dan interpretasi sudah menjawab dengan sangat jelas. Dari jawaban kamu saya bisa melihat potensi-potensi yang kami cari di posisi HR staff ini. Dan terima kasih juga atas cerita kamu yang sangat terperinci. Kami akan melakukan review terhadap kandidat, dan jika kamu lolos tahap selanjutnya, kami akan menghubungi kamu untuk psikotes dan wawancara lebih lanjut dengan user. Dan sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Pak, ya saya ingin bertanya di posisi HR staff ini, apakah saya akan lebih banyak terlibat dalam tugas administrasi atau ada kesempatan untuk berkontribusi dalam proses rekrutmen? Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus. Di awal nanti kamu akan lebih banyak bekerja di bagian administrasi, seperti pengelolaan dokumen, data karyawan, dan absensi. Namun setelah itu dan beberapa bulan, kamu akan mulai terlibat dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Juga